Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini di video seri pembelajaran tentang Google Classroom untuk guru, di materi ini yang akan saya sampaikan adalah cara memposting materi pembelajaran atau materi ajar di Google Classroom. Baik, untuk langkah-langkahnya silahkan Bapak Ibu simak tampilan layar monitor yang akan saya pandu. Baik, pertama-tama dari halaman forum di Google Classroom, kita pilih menu tugas kelas. Kemudian kita klik tombol buat, dan setelah itu kita pilih materi. Nah, ini nanti akan muncul di laman forum yang ada di Google Classroom. Nah, untuk yang pertama kali kita buat atau kita atur yaitu judulnya ya, judul materinya. Katakanlah di sini kita mengambil contoh, kita beri judul materi ajar IPA misalnya ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti itu. Untuk judulnya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran yang diampunya masing-masing. Kemudian untuk pengaturan yang kedua adalah mengisi deskripsi. Nah, meskipun deskripsi ini bersifat opsional atau pilihan yang tidak diisi juga tidak apa-apa, namun di sini kita perlu menganggap bahwa kolom deskripsi ini penting sekali untuk diisi sebagai petunjuk ya. Kita bisa gunakan kolom deskripsi ini sebagai petunjuk atau arahan untuk siswa atau pelajar yang kita ajar di kelas tertentu yang sudah tergabung di dalam Google Classroom, supaya mereka bisa mengetahui bagaimana instruksi yang kita berikan untuk mempelajari materi ajar yang akan kita posting ya di forum Google Classroom. Nah, di sini kita bisa mengisi deskripsinya. Untuk kontennya bisa Bapak Ibu sesuaikan sebetulnya berdasarkan kebutuhan. Namun di sini saya ambil contoh saja ya. Misalnya peserta didik atau murid-murid yang Bapak cintai. Ini adalah materi tentang klasifikasi makhluk hidup yang harus dipelajari. Kalian bisa memilih materi yang diinginkan. Nah, karena ini sifatnya kita memberikan opsional kepada siswa berdasarkan karakteristik belajarnya ya Bapak Ibu. Anak itu ada yang bisa belajar dengan gaya melihat atau membaca, kemudian ada juga yang senang menonton tampilan bergerak atau video pembelajaran, dan ada juga mungkin yang senang mendengarkan. Nah, di sini kita bisa menyesuaikannya ya Bapak Ibu. Apabila anak mungkin lebih menyenangi menonton video pembelajaran, kita bisa menyisipkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian apabila misalnya siswa senang membaca ya, kita bisa melampirkan file PDF pada pengaturan ini ya, pada tampilan posting materi ini. Kemudian bisa memilih materi dalam bentuk video, PDF, dan suara misalnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita sekarang tinggal memasukkan lampiran ya. Lampirannya di sini, sisipkan berkas.
Nah, untuk memasukkan video pembelajaran, kita bisa menggunakan fitur menambahkan video YouTube. Nah, jadi kita sesuaikan saja di sini. Namun sebelumnya saran dari saya, silahkan cari dulu video pembelajaran tentang materi yang akan kita ajarkan yang sekiranya cocok dengan apa yang akan kita ajarkan atau berikan kepada murid-murid. Nah, karena di atas sudah saya contohkan untuk klasifikasi makhluk hidup, jadi kita akan melakukan pencarian menelusuri Google ya. Nah, kita bisa lihat di sini apabila kita mengajar SMP, ya kita bisa menggunakan materi yang sesuai. Misalnya ini. Kita klik tambahkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bentuk PDF, kita juga bisa menambahkannya melalui tombol tambahkan file Google Drive ya, seperti itu. Kemudian kita bisa pilih, namun sebelumnya Bapak Ibu harus mengupload dulu ya, mengupload dulu materi yang akan disampaikan dalam bentuk PDF. Jadi seperti itu. Nah, di sini, nah ini misalnya seperti itu. Kita pilih, kemudian kita tekan sisipkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada dua lampiran. Ini dalam bentuk video YouTube atau video pembelajaran. Yang kedua dalam bentuk PDF. Dan untuk yang suara, kita bisa menggunakan link ya. Namun di sini Bapak Ibu harus mempunyai dulu semisal situs untuk menguploadkan audio seperti contohnya SoundCloud ya. Kemudian kita juga bisa membuat seperti podcast di Anchor FM ya, Anchor.fm. Kita bisa membuat yang namanya podcast ya. Podcast itu seperti radio. Nah, jadi kalau ingin menambahkan suara, kita bisa menggunakan alternatif berupa link yang sudah ada isinya ya, isi file audionya. Misalnya kita sudah mengupload terlebih dahulu file suara di SoundCloud ataupun ingin menguploadnya di Google Drive. Namun saran saya sebaiknya Bapak Ibu harus menguploadnya di situs yang memang sesuai dengan multimedianya ya. Kalau suara berarti bisa kita upload di SoundCloud. Nah, seperti itu. Apabila sudah mempunyai, kita tinggal copy saja ya link audionya, kemudian kita tempel di sini. Kemudian klik tambahkan link seperti itu. Nah, karena di sini contohnya ada ini, jadi kita akan beralih ke tahapan selanjutnya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin memberikan materi ini kepada semua kelas yang Bapak Ibu ajar, misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 7 misalnya ya, dari A sampai G misalkan. Nah, Bapak Ibu otomatis kan sebelumnya sudah mempunyai kelas untuk masing-masing kelas 7 itu dari A sampai G. Nanti bisa dipilih di sini. Ya, karena saya di sini ada satu, jadi yang muncul hanya satu. Kalau lebih dari satu, biasanya tombol drop down ini akan, kalau diklik akan keluar daftar kelas yang kita miliki di Google Classroom. Kemudian kita berlakukan juga materi ini untuk semua siswa yang ada di kelas. Setelah itu, untuk menambahkan topik, karena ini topiknya tentang klasifikasi makhluk hidup, jadi kita bisa menambahkannya topik yang sesuai. Nah, seperti itu. Apabila sudah, kita tinggal posting saja.
klik posting, kemudian nah kita bisa melihatnya di forum ya. Nah ini di forum akan muncul memposting materi baru. Nah kemudian saat diklik akan muncul seperti ini ya. Ini keterangannya atau deskripsi yang tadi, dan ini adalah jenis media pembelajarannya. Ini dalam bentuk video pembelajaran dan ini dalam bentuk PDF, sehingga kalau diklik oleh siswa mereka akan bisa melihat tampilan PDF-nya seperti ini. Nah seperti itu ya. Kemudian video juga sama, kita bisa mengklik dan nanti siswa tinggal menekan tombol putar. Nah jadi seperti itu, dia akan terputar. Nah begini caranya. Nah, mudahkan Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya nanti di video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Bantu saya dengan subscribe. Apabila Bapak Ibu ingin, Bapak Ibu juga bisa menekan lonceng notifikasi supaya mendapatkan pembaruan atau pemberitahuan upload video yang terbaru dari channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.